Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Huzaifah Jasmi Channel. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah support channel Huzaifah Jasmi dengan cara subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru mengunjungi channel Huzaifah Jasmi, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi ini pagi hari ya, jam 7 itu saya akan memberikan pakan ikan nila yang saya budidayakan secara sederhana ya teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan filter penyaring ya teman-teman. Saya hanya menggunakan aerasi saja teman-teman. Jadi yang saya perbesar itu aerasi. Dan untuk kebersihannya gimana? Untuk kebersihan air, saya hanya menambahkan debitnya air saja teman-teman. Jadi debit air saya tambahkan ketika kolam sudah mulai keruh teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan bak filter ya teman-teman. Teman bisa lihat ya, saya tidak menggunakan bak filter apapun ya. Jadi saya hanya menambahkan debit air saja sehingga airnya tidak terlalu keruh. Jadi kalau sudah mulai keruh dan berminyak itu debit airnya saya tambahkan gitu. Dan untuk usia pada hari ini itu usianya sudah 1 bulan 10 hari teman-teman. Jadi 40 hari ya semenjak saya tebar bibit ya, terutama yang ukuran terbesar ini jadi tidak rata ya. Yang ukuran terkecil itu 20 hari, yang terbesar itu 40 hari pada pembuatan video ini ya teman-teman. Untuk pakan saya bibis ya teman-teman karena untuk membantu pencernaan mereka juga agar lebih sehat, dan saya tambahkan M4 dan molase pada pakan pembibisannya. Jadi karena agar nafsu makannya terjaga teman-teman, dan kesehatannya pun selalu meningkat ya, ikannya selalu terjaga kesehatannya. Dan untuk kematian setelah sebulan 10 hari ini sudah hampir ada 6 ekor ya, 6 ekor dari 200 ekor yang saya tanam di kolam ini. Teman-teman bisa lihat ya, ikannya sangat sehat ya, sangat sehat, mereka berputar dan kita coba berikan pakan ya. Sebenarnya kalau untuk ikan nila, agar ikan itu nafsu makannya selalu terjaga, pada poinnya itu yang terpenting itu ketersediaan oksigen ya teman-teman. Saya sendiri pemula ya, saya hanya pembudidaya hobi rumahan saja. Jadi mungkin di sini banyaklah teman-teman yang lebih hebat, lebih tahu tentang budidaya ikan nila. Boleh kita saling berbagi saja. Nah itu ya, jadi makannya itu sangat lahap ya. Jadi yang terpenting itu kalau untuk ikan nila agar mereka sehat dan makannya lahap, ya ketersediaan oksigennya pun terjaga gitu, terpenuhi, agar mereka tidak kekurangan oksigen yang akibatnya nafsu makan mereka itu rendah gitu, dan lama-kelamaan makannya rendah, badannya lama-lama kurus, dan mereka lemas, dan akhirnya pasti ujung-ujungnya kematian. Jadi untuk menghindari kematian pada budidaya ikan nila, yang pertama itu sebenarnya ketersediaan oksigen. Nah untuk aerator, saya menggunakan aerator Jebo ya, Jebo 300 itu cukup lah untuk memenuhi ketersediaan
oksigen di kolam yang diameternya 2x1 ini teman-teman. Itu saya rasa sudah cukup, dan ikan nila saya tidak kekurangan oksigen dan tidak menggap-menggap gitu. Nah, lihat dah ya, nafsu makannya luar biasa. Bisa lihat ya, jadi mereka kalau belum kenyang masih terus dimakan. Sedangkan kalau misalkan aeratornya atau aerasinya itu kurang, oksigennya sedikit, mereka kita kasih makan sesendok aja nggak habis gitu, karena nafsu makannya akan menurun sekali kalau misalkan ketersediaan oksigen pada kolam itu sedikit ya. Jadi mereka akan lemes ikannya. Dan kalau nafsu makan berkurang, otomatis perkembangannya nanti akan terhambat ya. Jadi kalau dalam budidaya nila, terutama dalam budidaya ikan nila, kalau menurut saya, sebelum kita siap kolamnya, kemudian aerasinya itu cukup ya. Jadi saya sarankan sih jangan tebar bibit dulu gitu ya. Jadi yang terpenting itu adalah ketersediaan aerasinya, baik dari mesin pompa ataupun dari penghasil oksigen ya, atau aerator ya. Jadi kita harus siap dulu gitu mesinnya. Kalau sudah rasa kita siap mesinnya, suplai oksigennya nanti akan cukup, baru kita tebar bibitnya. Karena kan kalau untuk standar, kalau budidaya ikan nila tanpa mesin, tanpa aerator ya, tanpa pompa, itu per meter kubiknya itu hanya 10 ekor gitu. Kalau kita nggak mau pakai mesin, nggak mau pakai aerasi, ya sudah, kita tebar bibitnya jangan banyak-banyak gitu. Kolamnya 2 meter ya. Kalau mengikuti standar berarti per kubik 10 ekor, berarti kalau kolam diameter 2 meter yaitu hanya 20 ekor gitu. Jangan kita isi lebih. Kalau kita isi 50 ekor, otomatis ikannya itu akan megap-megap gitu. Karena kenapa? Karena kekurangan oksigen, dan pertumbuhannya pun akan melambat pastinya. Jadi pastikan pada saat budidaya ikan nila itu kita sudah siap dulu alat-alatnya, karena kasihan kan, ikannya juga kasihan kalau kita budidaya beli bibit banyak, ternyata ikannya tidak sehat, perkembangannya kurang bagus karena ketersediaan oksigen dan lain sebagainya. Itu kan kasihan juga ikannya. Jadi untuk pemula, pastikan kalau budidaya itu siap dulu alatnya sesuai dengan luas kolam dan kebutuhan lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sahabat Huzaifah Jasmi, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel Huzaifah Jasmi. Mudah-mudahan teman-teman Huzaifah Jasmi dan sahabat lainnya, sesama pembudidaya ataupun penghobi lainnya, selalu diberikan kesuksesan dalam hal apapun dan selalu semangat. Terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe untuk channel Huzaifah Jasmi. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.